ketika dibawa ke dalam nilai-nilai ibadah, itu lebih terasa kehusyuannya. Dan kenikmatan penunaian ibadahnya akan berbeda. Paling gampang gini lah, jangan dulu masuk ke sholat lah ya, atau bahkan ke Quran. Adzan aja. Coba adzan deh. Anda misalnya mau gunakan bahasa apa? Bahasa Sunda. Yes. Ya. Allah anu agung, Allah anu agung. Pakai Betawi. Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Iya. Ya, pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Iya. Gunakan bahasa Arab. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana rasanya kepada jiwa? Iya. Sekarang bawa ke Quran. Makanya ketika dibacakan Quran dengan bahasa Arab, orang yang nggak tahu bahasa Arab pun bisa nangis, Pak. Iya, betul. Dibacakan dengan benar. Tadi makharijul hurufnya, hukum harakatnya, di mana ada bahasa itu bisa dibahas sampai detil. Harakatnya sekian harokat, fathah, kasrah, dhammah. Dhammahnya kalau bertemu ini jadi begini. Terus kalau ada ketemu huruf mati jadi begini, muncul hukum mad. Madnya dibagi nanti ada jaiz munfasil, jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil. Ini sekian harokat, sekian harokat. Ini madnya kalau di ujung ada mad arid lisukun. Di mana ditemukan begitu? Dan ketika aturan itu dipelajari, yang paling dahsyat, Anda benar belajar tajwid, itu menjadikan lisan kita fasih. Fasih. Iya. Makanya kalau orang yang terlatih dari semua makhraj itu berpotensi menguasai bahasa-bahasa yang lain. Itu rahasia yang kelimanya. Jadi kalau kita terlatih mengeluarkan semua potensi di tempat keluarnya huruf, akan mudah kita bicara dengan bahasa yang lain. Makanya kalau bahasa Arab ini dikuasai, ini riset ya. Kita menguasai bahasa Arab dengan benar nih, keluar dari makharijul hurufnya. Anda jangan kira orang Arab semuanya bisa begitu, belum tentu. Enggak semua orang Arab bisa bahasa Arab fasih. Apalagi yang kekinian. Ya, kok bisa Ustadz? Ya, semua orang Indonesia aja belum tentu bisa bahasa Indonesia. Betul. Jadi kalau itu dilatih keluar dari semua aspek-aspek tempat keluarnya huruf itu, maka berpotensi mudah menguasai bahasa yang lainnya. Dan ketika dikuasai itu jadi fasih sekali bahasanya. Dia keluarnya itu yang aspek kelimanya. Ya, karena itu kekhusyuan didapatkan ketika Anda baca Al-Qur'an. Ya, Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sungguh insan beriman yang sejati itu ada cirinya. Kalau diperdengarkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kan Al-Qur'an, bahasa apa? Ya, Bahasa Arab. Zadatuhum imana. Imannya jadi bergejolak tuh. Ada kekhusyuan, ada respon. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dari situ ada dorongan untuk mendekat kepada Rabbnya. Ya, karena itu beda ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya, setelah bacakan ayat, surah, termasuk dalam doa. Karena itulah ada doa-doa yang memang langsung dicontohkan dari Al-Quran berbahasa Arab. Oleh hadis-hadis ini berbahasa Arab. Kenapa? Dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada hikmah tertentu. Dan dahsyatnya pun, ini yang tidak banyak orang tahu. Ketika Allah mewajibkan satu doa atau ibadah tertentu menggunakan bahasa Arab, maka Allah berikan kelengkapannya untuk memudahkan itu dipahami, dicerna, bahkan dihafalkan. Saya tanya pada Anda, ya? Iya. Kita sholat kan? Bahasanya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Semua di muka bumi sholat pakai bahasa Arab. Orang Jepang bahasa Arab, ya. Asia umumnya bahasa Arab. Kemudian Amerika semua umumnya bahasa Arab. Saya katakan umumnya semua gitu ya, mencakup semua. Bahkan sampai Afrika sampai semua bahasa Arab. Ya, bukan hanya menunjukkan tanda persatuan. Risalah yang benar, semua satu arah, satu sisi, gitu kan? Menghadap pada kiblat yang satu, menuju pada Tuhan yang satu. Tapi yang paling dahsyat adalah ketika menggunakan bahasa Arab, kan tidak pernah orang mengeluh susah. Semua dijadikan mudah. Kok bisa gitu? Padahal sholat kan isi doa semua. Makanya dalam fikih sholat disebut dengan doa. Itu hikmahnya. Ketika Allah mewajibkan, dibikin mudah. Dibuat gampang. Bagi yang ingin berdoa dengan bahasa Arabnya. Kalau nggak pengen jadi susah juga. Ya, semua kan kalau kembali ke keinginan kita jadi mudah kan. Tapi yang paling dahsyat itu, apa yang kita kerjakan itu disupport kemudahannya oleh Allah. Ya. Dan yang paling dahsyat, Ustadz, semua kalau pengen juga bisa jadi mudah. Lihat, Al-Quran. Semua pengen hafal Quran. Tapi apakah semua yang ingin hafal Quran bisa jadi mudah? Belum tentu. Iya, betul. Ya, tapi yang paling dahsyatnya adalah Allah berikan perangkat kemudahan. Tinggal kita ambil perangkat itu sehingga Al-Quran jadi mudah kita hafalkan. Al-Quran bahasa Arab, jangan salah. Iya. Yang terjemahan itu yang bahasa Indonesia itu terjemahan namanya, ya kan? Al-Qurannya bahasa Arab. Isinya banyak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana dan sebagainya, banyak. Tapi yang paling dahsyat, walaupun ayatnya banyak 6.236 ayat, tapi Allah berikan perangkat kemudahan. Dan dijamin lagi. 4 kali disebutkan jaminannya. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi
Karena itu nggak ada di muka bumi ini. Silahkan riset. Satu kitab suci manapun di muka bumi ini yang bisa begitu mudah dihafalkan oleh semua kalangan. Yang bisa melihat, hafal. Yang penglihatannya ditutup dari maksiat sehingga nggak bisa melihat, ya itu hafal. Yang kecil hafal, yang muda hafal, yang senior hafal. Ya. Al-Quran. Ya. Ya. Nah, ini yang ingin saya berikan gambaran. Jadi kenapa ada bagian-bagian doa baik dalam bentuk ibadah ritual ataupun doa-doa umum yang menggunakan bahasa Arab, bukan karena nabinya orang Arab, bukan sekedar nabinya orang Arab sehingga memberikan petunjuk dengan bahasa Arab, bukan sekedar itu, tapi ada hikmah-hikmah yang tidak tercover maknanya kecuali dengan menggunakan bahasa Arab itu. Ya, ada bagian tertentu yang kita nggak bisa ganti gitu karena nggak bisa tercover. Ya, bahkan nggak bisa tercover oleh terjemahan. Saya ambil contoh begini. Anda baca Al-Baqarah ayat kedua, ya setelah alif lam mim itu kan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anda lihat terjemahannya. Di terjemahan itu diterjemahkan kitab ini, dzalikal kitab. Sedangkan kata dzalika bahasa Arab artinya apa? Itu. Oh iya. Ini bahasa Arabnya hadza. Ada. Ya, dzalikal kitab terjemahannya kok bisa kitab ini. Kenapa? Karena di kata dzalika itu punya 3 unsur. Dza yang menunjukkan hadza, li lamul bu'di, kaful khitab. Karena saat ayat Quran diturunkan, banyak yang menuduh Nabi Muhammad, bukan cuma meragukan. Mereka meragukan Nabi, menuduh Nabi penyair, Nabi merekayasa Quran, itu cuma buatan Muhammad SAW. Turun kemudian pernyataan dari Allah, bantahan sekaligus penegasan. Hey, kitab ini li jauh kak dari apa yang kamu tuduhkan. Yeah. Dari apa yang kamu bayangkan, la raiba fi, nggak ada keraguan di dalamnya dan kamu nuduh tanpa bukti. Tuh, baru dzalika tuh. Yeah. Bisa nggak tercover dengan bahasa kita? Panjang dan mungkin nggak maknanya lain, Ustaz. Iya. Karena itu bahkan kita serapkan bahasa-bahasa Arab itu untuk Iya. bisa mengcover semua makna ini, bahkan dalam nama. Ya, saya Adi Hidayat misalnya. Hidayah itu berapa kan maknanya banyak sekali. Iya. Bisa petunjuk, pedoman, kemudahan, ya kan? Iya. Ya nikmat-nikmat, rahmat, curahan, itu kan banyak sekali di situ maknanya. Kan nggak mungkin saya rubah nama Adi yang mendapat petunjuk, kemudahan, kerahmatan, kebaikan. Berapa banyak karakter yang saya tuliskan? Iya. Ya, ada nama misalnya Asep Abdurrahman, terus ganti aja jangan ke Arab-Araban. Asep hamba Tuhan yang maha pengasih, penyayang, yang kasihnya begitu luas. Kan terlalu banyak di akte. Iya, Ustaz. Nah, jadi kalau ada doa-doa tertentu ingin kita panjatkan dan Rasulullah menunjukkan itu, artinya ada hikmah di balik doa itu. Ada sesuatu yang sangat besar, dahsyat, yang kadang-kadang nggak tercover dengan terjemahannya. Dan kita mohonkan dengan bahasa hati kita. Namun di luar apa yang pernah disampaikan, misalnya, boleh juga kita meminta dengan bahasa kita. Ya, sifatnya umum, kalau ingin menghadirkan dengan permintaan kita sendiri. Terlebih kalau kita tidak mengetahui doa-doa yang pernah dibimbingkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Terus kita ingin mohon sesuai kebutuhan kita. Kan juga boleh jadi kebutuhan kita sekarang tidak sama dengan apa yang dibutuhkan oleh orang di masa lalu. Sehingga orang masa lalu meminta kepada Rasulullah tunjukkan doa sesuai kebutuhan mereka. Kebutuhan kita ini nggak sama dengan orang dulu sehingga nggak kita temukan doanya. Boleh kita gunakan bahasa Indonesia. Lantas kita mengambil isyarat-isyarat kebaikan, ya petunjuk-petunjuk dalam Quran. Seperti apa? Menyebut nama Allahnya. Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamat tad'u falahul asmaul husna. Sebut nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya Allah ya Razzaq ya Alim. Kita bisa katakan ya Allah ya Alim, aku besok mau ujian di kampus. Zaman Nabi kampus di mana? Maka mudahkan ya Allah dengan salah kemudahan yang telah Kau berikan kepada orang-orang soleh sebelumnya, kan? Ya Allah ya Razzaq, Maha Pemberi rezeki, anugerahkan kekuatan rezeki yang melimpah kepadaku. Besok aku akan ujian untuk masuk perusahaan. Zaman Nabi ada perusahaan apa? Ya kan? Boleh. Jadi silahkan bisa pakai bahasa Indonesia, hal yang kita butuhkan. Tapi dalam aspek ibadah yang telah tetap dengan menggunakan bahasa Arab, nah, di situ tidak berlaku hukum kreativitas, ya, karena nggak ada hukum relativitas di situ. Jadi hukum relativitas nggak ada, kerelatifan tidak ada. Relatif ini nggak bisa, tidak, tetap gunakan bahasa Arab sesuai dengan petunjuknya. Nah, kemudian di luar itu sesuai kebutuhan kita, silahkan boleh menggunakan bahasa Indonesia umum saja, tapi juga tidak harus kita kemudian menampilkan statement-statement tambahan yang justru mereduksi nilai-nilai kebaikan dari apa yang kita harapkan. Iya, Ustaz. Kurang lebih demikian. Ya, malah bahasa Arab itu memperkaya banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia, Ustaz. Kalau dilihat bahwa saya sangat bangga dengan Bapak bangsa kita menyerap banyak bahasa Arab yang akhirnya kalau tanpa bahasa Arab itu kita ngomong begini kayaknya langsung berhenti, Ustaz. Karena ada beberapa kata yang
langsung ketemu bahasa Arab lagi. Proses asimilasi ya. Iya betul. Asimilasi budaya karena pengaruh dulu kan percampuran tuh wajar. Iya iya. Ya, seperti misalnya kalau kita ingin contohkan di Filipina kan banyak terpengaruh juga dengan bahasa Spanyol. Iya, Di Afrika banyak dengan bahasa Perancis macam-macam. Iya. Karena pergaulan dengan orang Arab dulu juga menjadikan hazanah kebudayaan kita, kemudian terjadi asimilasi, percampuran. Di salah satunya ada pengaruh ke sana, ya. Di samping tentunya juga aspek pendalaman kita kepada nilai-nilai keislaman. Iya, Masya Allah. Ya, banyak loh kalau mau kita, sebetulnya orang-orang yang anti Arab itu orang-orang irasional. Iya. Ya, kenapa? Karena nggak bisa dilepaskan dari tatanan kebahasaan kita, dari pengaruh bahasa Arab itu. Iya. Kalau mau diriset silahkan, berapa puluh persen tuh Iya, iya. dari bahasa kita. Majlis Permusyawaratan rakyatnya udah bahasa Arab, majlisnya bahasa Arab, musyawaratnya bahasa Arab juga. Ya, terus nama-nama gitu ya kan, banyak sekali dari bahasa Arab. Masa mau dirubah gitu? Iya, iya. Nah, jadi saya kira kita proporsional saja, kembali seperti di awal tadi saya sampaikan. Dan yang hebat itu ada riset dari luar bahkan. Iya. Ya, orang yang hafal Quran itu kecerdasannya bisa meningkat ya setidaknya 3 kali lipat Masya Allah. ya dari orang-orang standar pada umumnya. Ini menarik ini. Kenapa? Salah satunya karena di dalam Quran itu lebih daripada 50.000 kosakata. Dan dari sejak kecil ketika hafal banyak kosakata itu mudah mencerna ilmu-ilmu yang lainnya. Karena itu orang-orang dulu itu terbiasa menghafal Quran dan terbawa memudahkan untuk bisa menangkap dan menyerap pengetahuan-pengetahuan yang baru. Kurang lebih demikian Mas Klik. Ya, Jadi saya makasih, kira Zat. Ini Masya Allah hikmahnya banyak sekali. ya Alhamdulillah. satu pernyataan menghadirkan banyak hikmah Betul, berkehidupan. Jadi sekali lagi proporsional. Iya. Kita hanya menilai berdasarkan tinjauan pengetahuan apa yang bisa menjadi hikmah yang bisa kita dapatkan, Betul, betul. tanpa harus kemudian menyoal sisi lain yang tidak berkait berkelindan. Betul. Dan saya khusnudzan boleh jadi penutur tadi pun ya mungkin maksudnya tidak seperti itu. Tidak ingin mengatakan Tuhan itu orang. Mungkin maksudnya kan lain, cuma barangkali apa yang diinginkan tidak sama dengan apa yang diutarakan. Iya, Di bahasa Arab itu sabkul lisan namanya. Lisan keduluan menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak dimaksudkan ke situ. Betul. Ya khusnudzannya demikian. Kita- Dan kalau Allah tidak berkehendak jadi kan nggak jadi keluar juga. Iya. Hikmahnya kita Jadi dapat ada pembahasannya. hikmahnya tadi ya, Zat. Ya, kita doakan. Kita banyak menyerap pelajaran khususnya untuk bahasa Arab, ternyata esensinya luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Zat. Terima kasih Zat. Ya, Mudah-mudahan kita jazakumullah bisa berbincang lagi di Insyaallah. lain hal. Insyaallah. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan guru kita Ustadz Adi Hidayat. Banyak hal yang kita dapatkan dan mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan kita untuk mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.